Selamat malam. Pada takut ya? Tenang, omnya baik ya? Gak suka anak kecil kan? Selamat malam, sekian dan terima kasih. Bapak, selamat malam, ngobrol-ngobrol, udah selesai baru bilang terima kasih. Oh, iya. Selamat malam, ngobrol-ngobrol, sekian, terima kasih. WC sebelah sana, pintu keluar sebelah sana. TV sebelah sana, kalau mau nonton Trans TV sudah mulai sinetron. Ah iya, tetangga kita. Ya. Itu merebut penonton wanita loh ke sono. Karena gitu wanita ya? tuh suka nonton sinetron dan suka diberikan harapan-harapan palsu. Silakan, mau bicara tentang apa Anda? Ngomong-ngomong, apa? Kenapa kau tidak membawa iPadmu, Pak Bos? Oh, karena I'm too smart for that, jadi saya tahu pintar, saya nggak perlu bawa apa-apa juga saya bisa ngomong kok. Kan saya nggak perlu mengatakan kembali ke iPad, nggak gitu. Iya benar. Saya mau ngomong aja, saya mau pintar. Oh gitu ya Pak ya? Iya, silakan ngomong. Kita mau bahas tentang pedofilia. Ini lagi ramai sekali masalah pedofilia. Bahkan katanya sekarang di Indonesia sedang masuk paham tersebut, paham pedofilia. Jadi, tapi sebelumnya saya harus menerangkan dulu tentang pedofilia itu apa. Karena banyak orang nggak ngerti, pedofilia, tapi nggak ngerti pedofilia itu apa. Taunya cuma orang suka sama anak kecil. Nah, pedofilia is not like that. Pedofilia itu adalah sebuah penyakit kejiwaan yang terjadi di otak manusia, neurologi Portagon, yang masuknya ke dalam sebuah sistem parafilia. Apa itu parafilia? Parafilia itu adalah kategori seksual menyimpang yang suka pada satu objek tertentu. Contohnya ayam. Gak pernah mendengar ada manusia berhubungan badan dengan ayam? Ada. Nah, penyakit seperti itu disebut dengan parafilia. Nah, di parafilia tersebut ada sebuah bagan yang disebut dengan pedofilia. Pedofilia ini adalah orang yang tertarik secara seksual terhadap anak-anak di masa prapuber. Ya, prapuber. Jadi biasanya digolongkan di usia 8 sampai 13 tahun. Dan ini bisa terjadi pada pria dan wanita. Jadi pedofil ini bukan hanya pria saja, tapi wanita pun ada yang pedofil. Nah, itu harus diketahui. Nah, biasanya seorang dikatakan pedofil ketika usia orang ini di atas 16 tahun. Jadi kalau usianya di bawah 16 tahun, di bawah 15 tahun, kita nggak menganggap dia sebagai pedofil. Kita menganggap dia sebagai orang yang suka sama jenis karena usianya masih dekat. Nah, jadi pedofil ini sebenarnya adalah masalah kejiwaan terhadap seksual. Dan ini menyerang siapapun, termasuk adik kalian, termasuk anak Anda ya. Karena ini kejiwaan dan moralitas. Jadi lebih ke moral kalau saya melihatnya begini. Karena begini, seorang pria atau seorang wanita, seorang manusia itu drive hidupnya adalah seksual. Ya. Menurut Dr. Sigmund Freud, manusia hidup karena kebutuhan seksual. Itulah kenapa ketika manusia lahir mereka ngempeng. Itu contohnya. Nah, dari sini terjadi sebuah moralitas. Moralitas adalah begini. Misalnya ada kasus pemerkosaan pembantu. Pernah tahu ya? Nah, tapi banyak sekali pembantu nggak diperkosa, benar? Padahal keinginan seksualitas itu ada pada setiap orang. Nah, apa yang membedakan orang memperkosa pembantu dan tidak memperkosa pembantu itu adalah moral. Bisa tidak melihat moral menutupi keinginan seksual. Kalau moralnya ada, maka masalah ini nggak ada. Jadi intinya orang-orang pedofilia adalah orang-orang yang menyimpang seksualnya dan tidak bermoral. Nah, itu. Dan ini targetnya anak kecil. Jadi ini bahaya. Jadi 3 menit ke azan. Jadi saya harus cepat ngomongnya. Jadi begini. Bapak nggak usah dikasih tahu. Nah, mereka kan harus tahu. Nanti saya juga break azan. Kan apa bedanya? Iya, jadi terangkan apa yang harus dilakukan orang tua. Apa ya Pak ya? Saya belum jadi orang tua. Ada tulisannya, udah saya tulis. Mana Bapak tulisannya? Nih, ancaman pedofil. Oh ini. Yang dilakukan orang tua. Oke. Pastikan anak Anda mengetahui dengan baik nama-nama organ intim milik mereka. Jadi anak kecil itu harus tahu nama kelamin. Jadi jangan dibilang itu burung. Karena itu bukan burung. Ya, nanti kalau itu burung ketemu dengan orang pedofil, coba sini pegang burungnya, salah kan? Jadi harus tahu, seks itu harus diajari sejak kecil. Jadi orang itu tahu dan harus tahu ini nggak boleh pegang-pegang karena ini intim. Itu harus dikasih tahu. Jadi jangan malu mengajarkan seksual pada anak kecil. Gitu. Lanjut. Jangan biarkan anak sering berduaan dengan orang lain di tempat sepi. Ya. Takutnya setan. Iya benar.
Jika ada perubahan sikap yang mendadak pada anak, segera cari tahu penyebabnya. Ya, karena anak yang mengalami gangguan atau mengalami pedofil itu akan mendapatkan sebuah gangguan yang disebut dengan PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Apa itu PTSD? Jadi kalau seorang anak mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dia akan terganggu kejiwaannya. Disebut dengan PTSD, Post Traumatic Trauma yang berkelanjutan Symptom Syndrome Disorder. Jadi anak ini akan merenung sendirian, akan diam sendirian, perlakuannya akan berubah. Bahkan ini bisa sampai dewasa. Jadi kalau wanita ending-endingnya mereka bisa frigid, bisa nggak mau kenal cowok dan sebagainya. Bahkan ada yang bunuh diri banyak. Jadi ketika itu terjadi pasti kelakuannya berubah. Dan orang tua harus tahu, harus peka melihat kelakuan anak yang berubah. Lanjut. Ya, betul sekali. Jika anak menunjukkan tanda-tanda menghindari orang tertentu yang sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan mereka, coba tanyakan penyebabnya dengan hati-hati kepada anak. Nah, karena adanya PTSD tersebut, adanya Post Traumatic Syndrome tersebut, anak ini akan menghindar dari orang-orang yang pernah melakukan. Jadi kalau misalnya nih, biasanya sama omnya dekat, tiba-tiba sama omnya sekarang menjauh. Sama tetangga ini dekat, sekarang menjauh. Itu pasti ada sesuatu. Jadi coba diajak tanya, diomongin dulu. Kita lanjut lagi tapi setelah azan, ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Masih menyambung pembicaraan yang tadi, kita bicara tentang pedofilia. Ya, tadi kita bicara juga, kalau yang tadi nggak nonton, tadi kita bicara bagaimana caranya orang tua untuk mencegah hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah memberitahukan tentang pengetahuan seksual pada anak Anda walaupun anak Anda masih kecil. Yang kedua adalah melihat perubahan tingkah lakunya. Ketika ada suatu terjadi, biasanya anak akan berubah tingkah lakunya. Dan yang ketiga itu adalah kita lihat apakah dia menjauh dari seseorang atau dia punya ketakutan tersendiri. Dan yang keempat, tanda paling serius adalah ketika anak mengeluhkan organ intim mereka terasa sakit dan menolak untuk disentuh. Oke, dan that's actually so obvious ya. It's very obvious ketika mereka merasa bahwa kelamin mereka atau organ intimnya sakit, udah pasti ada sesuatu. Dan bring it to the doctor ya, bawa ke dokter, jangan cuma dilihat doang karena Anda tidak punya pengetahuan yang baik untuk apa dan mengapa. Dan bertanya, jadi bicara, ngobrol sama anak itu, ngobrol. Dan ingat bahwa kejahatan seksual, apakah itu namanya, entah pedofilia atau apa, semua yang kita masukkan pada kategori parafilia, itu dilakukan kebanyakan oleh orang yang mengenal anak tersebut. Kebanyakan dilakukan oleh orang yang dekat dengan Anda. Jadi biasanya korban itu dilakukan oleh orang-orang yang mengenal. Bisa termasuk keluarga, ya. Jadi is very careful. Dan tapi begini, kita tuh nggak perlu takut tentang, wah sekarang pedofilia lagi marak sekali, ya kan, heboh ya. Kalau kemarin, ya hampir setahun yang lalu LGBT lagi heboh, semua orang bicara LGBT, semua orang bicara pedofilia. No, these terms, kondisi ini itu ada dari zaman dulu. Jadi bukan suatu yang baru. Memang ditelaah lebih lanjut lagi pedofilia itu sekitar tahun 80-an. Tapi ini sudah dari zaman dulu sekali dan sudah ada di masyarakat. Seks, kelainan seksual dan sebagainya sudah ada di masyarakat sejak zaman dulu. Hanya saja sekarang dengan sosial media dan sebagainya, sekarang semuanya meningkat seakan-akan heboh. No, if you're a good parents, kalau Anda orang tua yang baik, Anda tahu apa yang terjadi pada anak Anda. Jadi Anda bisa mencegahnya. As simple as that. So don't worry, jangan takut, tapi precautions. Jangan sampai terjadi pada anak, adik Anda atau keluarga Anda. As simple as that. Oke? Good, next. Oke. Pak, saya serem bahas pedofil, Pak. Mending kita bahas cewek-cewek yang cantik kayak aku gitu. Boleh tepuk tangan dong? Pak, aku kalau cantik dinilai 1, jangan 1 deh, 9 sampai 10, nilainya berapa, Pak? 9. Paling kecil dong, Loh, Pak. 9 sama 10 loh. Oke. Kalau penyanyi, menurut Bapak, penyanyi wanita yang paling cantik menurut Bapak siapa? Duo Serigala. Nah, orang kita undang kemarin, kalau nggak cantik kan kita nggak undang. Saya nggak melihat dari nyanyinya, saya melihat kualitasnya. Kualitas suara atau kualitas dribblenya? Satu paket. Ih, Bapak mah kalau yang kalau gitu ini saya punya tamu nih, Pak. Cantik juga penyanyi, dan ini adalah salah satu penyanyi paling cantik di JKT48. Paling cantik. Paling cantik. Oke. Saya undang ya, Pak ya? Ya. Oke, nanti kalau misalkan mereka datang, biasanya kalian tuh suka Katanya 1. Sekarang mereka. Ada 3, tapi 1 dulu.
Ntar kalian kayak, gitu ya. Kayak itu ya Pak, fans-fansnya gitu ya. Ya. Langsung saja kita undang Nabila Ratna Ayu. Hai. Halo Kak, apa kabar? Hai Om Deddy. Kamu ada Om Deddy tuh. Bawa handphone sih. Hai semuanya. Hai. Rame banget ya. Oh ini live Instagram. Iya ini live Instagram aku tuh. Oh Om Deddy kok kayaknya makin terang banget ya. Hilang lagi. Handphone lu jelek. Oh itu keluar di layar kita ya? Iya. Pada komen apa? Oh pada komen apa banyak coba? udah siap nih Bil mau nonton. Gue mendingan nonton Om Denny nih dibandingin nonton lo Bil. Lah kok begitu? Lah memang. Oh lihat ada saya ya? Itu saya. Coba lihat penontonnya, coba lihat penonton. Kasih lihat penonton nih. Ke live Instagram. Iya pada masuk Instagramnya Nabila sih. Hai. Udah lihat penontonnya? Udah? Oke, lihat Billy nih Billy. Oke. Halo, ini juga belum. Udah mati. Mas Anu belum Pak? Iya, ini belum tahu. Matiin, percaya. Lu ngasih lihat Anu nanti bubar semua fans lu. Apa sih emang Om jahat deh? Siapa yang jahat? Oke, udah tolong dimatiin, handphone nggak boleh dibawa ke studio ya. Ini udah nih. Handphone nggak boleh. Ini ngerti nggak sih orang handphone nggak boleh dibawa ke studio? Kata siapa tadi boleh kok katanya. Handphone nggak boleh dibawa ke studio, apalagi nutupin merek. Dia usahain ya. Iya, udah. Ya boleh ditutup boleh. Boleh kan nih? Apa? Boleh duduk. Boleh jongkok sono juga boleh kalau mau. Oh Deddy bisa aja deh. Katanya Nabila ini punya salam ala kamu. Saya dipanggil Om deh. Tadi Salam saya ala tuh aku. kapan kawin sama tante kamu sih? Enggak sih sebenarnya. Daripada dipanggil Opung. Oh Dia kan Om dong. Om tuh kan harus nikah dulu sama tantenya baru jadi Om. Tapi kalau aku panggil kakak ntar mudah banget. Oh. Ya. Kita mau lihat salam ala Nabila. Salam ala aku. Aduh gimana ya? Duduk sebenarnya bukan ala Nabila sih Kak. Jadi JKT48 itu punya pengenalan untuk membernya masing-masing. Sesuai dengan karakter dia. Orang main handphone gitu tadi. Pak itu kayak contohnya gini misalnya nih. Halo semuanya, nama aku Nabila, aku si cewek, let's have fun together. Gitu. Ini ada cowok bilang serasa melihat wajahmu dekat, padahal lagi ngeliat gua. Tadi kan ada muka aku Om. Gimana sih orang? Tadi kan muka aku gitu loh. Apalagi Tuh. Pak, apalagi nanti Pak. Weh katanya, go. Kenapa jadi gini? Lagi mukanya Om jadi ampun kayak. Kok di aku gambarnya blur ya? Handphone lu jelek. Tenang aja. Tuh lihat tuh. Botak, I love you. Pak jangan-jangan kakek-kakek Pak, pedofil. Iya. Oh, ini apa nih cowok tuh? Baterai low. Apa ini baterai low? Ya, lanjut. Lanjut. Ada apa? Kamu lanjut itu apa tadi? Pesan tadi ada bilang nggak boleh bawa handphone ke sini. Iya. Bukan saya punya, Ayo aja. Ayo, lanjut hai-hainya tadi. Iya gitu. Jadi kayak gini misalnya nih. Halo semuanya, nama aku Nabila, aku si cewek, let's have fun together. Kayak gitu. Jadi emang kayak gitu Kak. Gitu. Jadi masing-masing member punya salah masing-masing. Zaman saya kecil ya kalau gerak gitu biasanya berubah terus bertopeng. Bapak juga dong. Saya di Corbusier, saya Pak Bos yang galak. Let's have fun together gitu. Go. Pak, Ya. Nabila Ratna Ayu ini adalah generasi pertama termuda di JKT48. Oh, umur berapa? Dulu aku masuk JKT umur 11 tahun, kelas 6 SD. 6 SD? Iya. Wih, nggak sekolah. Sekolah dong, Om Deddy. Aku sekolah kok sampai sekarang sekolah. Sampai sekarang formal sekolah. biasa. Oh, jadi yang paling muda tuh kamu sekarang? Dulu sih aku, sekarang udah banyak member generasi baru. Jadi aku nggak muda juga sih. Oh, sekarang udah nggak paling muda. Tapi nggak tua juga, kayak Om Deddy ya. Iya. Tuh, ngatain tuh. Saya dikatain Om, dikatain tua. Kan kurang ajar kan? Bercanda dong Om. Kamu tuh nggak boleh ngatain orang tua. Belum tentu nyampe tua. Ayo lanjut. Sebelum menjadi member di JKT48, Nabila juga menjadi seorang foto model dan iklan. Berarti umur 10? Dulu, ya umur 10 tahun udah ikut-ikut iklan. Iklan apa umur 10 tahun? Aku sempat iklan peninggi badan gitu namanya Zebra. Tinggi badan. tapi sampai sekarang kan tinggi-tinggi nih. Tapi nggak berhasil. Oh iya yang nggak berhasil nih aku kayaknya. Oh aku tahu yang
dua kandidat kan, kamu sama Mas Anu kan? Ya. Mas Anu kan tuh ya, cuman waktu itu Mas Anu gak dipilih. Iya ya. Iya. Serius? Iya, peninggi badan Om. Umur 10? 10 tahun pas 5 SD lah, pokoknya setahun sebelum masuk JKT. Oh, oke. Terus lanjut Cika. Ya, Nabila ini sering banget disebut sebagai tukang bajai. Kesian ya? Bukan sih. Sebenarnya kan jadi kan JKT48 kan waktu itu kan lagi ada pemilihan member single keberapa gitu ya. Terus dibikin kita kayak ada pemilu gitu. Pemilunya itu dengan sesuai ciri khas kita. Kita nampilin ciri khas kita tuh apa sih? Macam-macam. Nah, aku pilih Kang Bajai gitu. Maksudnya ciri khas Kang Bajai? Karena kan salah aku kan mungkin bacotnya gede banget kan. Kalau ngomong tuh kayak Bajai gitu, kayak knalpot Bajai. Jadi aku pilihnya kayak Kang Bajai gitu. Kang Bajainya lihat nama Om Deddy ya? Kayak Kang Bajai. Terima. Kayak Kang Bajai itu udah ciri khas aku gitu. Emang kamu bisa suara bajai katanya? Bisa dong. Oh, coba ya, ini nih, Mas Anu ini. Dia bisa suara knalpot bajai. 1, 2, 3. Kayak gitu contohnya Kak. Gimana Pak? Bos, Sekali lagi Om. Bos sekali lagi dekat kuping bener loh, emang kayak gitu Pak. Pak emang begitu. Boleh. Sekali lagi Om, sekali lagi. Kamu waktu dilahirkan di Bajai itu gimana ceritanya? Hah? Enggak nih, di Bajai kali Om. Gak mungkin bisa hafal gitu kok. Ya enggak lah. Ayah mungkin? Enggak. Bukan. Kakek? Enggak Om. Memang suka punya Bajai di rumah? Bukan, aku tuh waktu kecil suka naik bajai. Aku suka aja naik bajai gitu. Kamu suka naik kecil bajai? tapi nyelip gitu loh kayaknya gitu. Oh, Suka naik sampai bajai. Coba kalau Jatuh bajai cinta itu, sama tukang Bajai? Enggak lah Om. Sampai suaranya kamu hafalin gitu? bajai itu remnya ada di mana? Di depan. Salah. Di tangan di Salah. Di pundak. Bang, berhenti Bang. Juga. Enggak sih Kamu gimana sih yang naik bajai? Iya bener. Iya kan Pak? Pinter kamu. Pak. Ya juga sih Kak. 9 Pengalaman seperempat. dulu. Baik Pak, selanjutnya sering dibilang tomboy. Iya. Ini ada fotonya Pak. Foto siapa? Fotonya dia, Pak. Maksud foto Mas Anu. Iya. Orang nanya salah. Oh iya. Kita tampilkan ya, ada fotonya Nabila. Coba kita lihat fotonya Nabila. Males deh. Oke, malas nggak jadi ya? Oke. Bukan foto ini kalau selalu muncul di saat video TV. Nah ini dulu. Si Nabila cempreng banget. Maaf. Kalian dari lihat fotonya tahu dong lokasinya di mana? Di mana itu? Ya di jembatan itulah. Tenang aja Om, itu enggak di perumahan, itu perumahan. Oh, itu di Ini perumahan. sebelum ada kata-kata. Cabe-cabean. Enggak. Ini waktu gue SD ya, jadi belum ada kata cabe-cabean Om. Belum ada. Belum ada lah. Berarti kamu yang buat. Tenang aja. Bukan. Waktu aku masih kecil banget. Ya udah ini ngapain? Nggak dijalanin Om, itu cuman itu kan motor kakakku, jadi kayak cuma naikin doang sama sepupu-sepupu. Widih. Gitu. Coba lihat. Oke. Apa sudah? Semua deh. Malu gue. Sandal Itu jepit, udah beberapa tahun yang lalu Om, udah 7 tahun yang lalu kayaknya deh. celana mepet. Itu pakai celana ini ya, celana gemas. Adik-adik jangan ditiru ya di rumah ya deh ya. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Ini udah lama banget soalnya deh. Kalau mau ditiru tuh sekalian dijalanin motornya ya. Udah saya mah cuman komen doang. Iya. Lanjut ya Pak ya. Iya. Nabila ini katanya yang mempunyai followers paling banyak di antara semua member JKT48. Awal juga. Luang, berapa coba followersnya? Kalau Twitter apa Instagram mampus. Twitter? Enggak Twitter 3 berapa? 3 JT. 3 M. 3M tuh berarti miliar tuh juta ya Pak? 3 juta, 3M 3 juta, Oh, masa udah 3 bisa DP miliar? motor itu. Waduh. Kalau follower 3 miliar satu dunia, nggak satu Indonesia. Di sini aja cuma 7 juta penduduknya kok. Iya Pak, mungkin fansnya dia tuh sampai ke Jepang gitu-gitu kali Pak. Oh ya. Kalau Fansnya sampai ke Jepang ya berarti orang Indonesia juga dong. Fansnya sampai Ya ke enggak, Jepang. maksudnya ada orang Jepang gitu loh Om. Ini orang Jepang nih Om, orang Jepang ngefans sama aku. Ah, tapi kan dia nggak bilang orang Jepang, dia bilang fansnya sampai ke Jepang ya orang Indonesia. Iya gue. Iya. Bener aja Bedi. Oh iya bener. Teng. Orang Jepang. Orang Jepang. Kalau followers Instagram berapa? Berapa sih ya? 177 kayaknya. Followers Instagram 77.000. 177.000. Bapak berapa? Gedean berapa ya? Bapak berapa? Apa?
followers Instagram? Saya mah nggak banyak, tapi nggak ada spam, tapi nggak ada orang jualan. Online shop? Online shop nggak ada. Fans saya blok-blokin. Tapi tetap aja 2 jutaan. Gila, gue lebih terkenal ya berarti ya. Sombong. Kok saya dibilang sombong? Saya tuh norak. Oh iya, Om. Emang sih norak banget ya kelihatannya? Iya, masa nggak kelihatan Iya. gede gini. Tapi apa? Masalahnya apa tadi itu? Tapi Pak, ada tetangganya yang nggak ngenalin dia artis. Serius? Iya katanya. Sebenarnya bukan nggak ngenalin sih, cuman kan tetangga aku kan mungkin taunya kan aku kan dipanggilnya waktu kecil kan di rumah kan Ayu kan. Kan Ayu terus jadi gak ada yang tahu Nabila. Jadi pas aku di TV tuh tetangga aku bingung, si Ayu kemana di TV ya gitu-gitu bingung gitu. Taunya Ayu bukan Nabila gitu. Oh. Ini tukang bajai itu bukan? Tukangnya anaknya tukang bajainya. Anaknya. Anaknya ya. Terus katanya fans-fans tuh kamu adalah anggota JKT48 paling cantik. Gak juga sih, tadi itu kan relatif Om. Iya gitu. Iya bener dong. Iya katanya para fans. Iya kamu. mungkin alhamdulillah kalau gitu. Bener ya? Katanya ada pollingnya, Nabila ini adalah anggota JKT paling cantik. Dari polling fansnya mereka itu, ya bener? Gak tahu sih Om aku. Kayaknya gak tahu juga sih. Ya kalau enggak apa-apa kok, saya juga gak masalah. Ya udah gak tahu. Gak tahu Tapi sih, Om. pollingnya mengatakan gitu nggak? Polling gimana sih Om? Aku gak tahu deh malahan. Jadi nggak benar? Gak tahu juga. Oke, nggak benar ya? Gak benar kayaknya. Ya. Jadi semuanya cantik. Oh, Iya. semuanya cantik. Semuanya cantik. Kalau menurut fansnya itu kan JKT48 itu kan punya fans masing-masing kan. Iya. Member-membernya. Jadi menurut fansnya pasti Oshi mereka. Oshi itu kayak member yang disukai itu pasti cantik sih kelihatannya. Pasti cantik. Pasti cantik. Oke. Tapi katanya paling cantik ya? Katanya paling cantik Pak. Dia berdasarkan data yang saya dapetin gitu Pak. Kayaknya dengan lo deh, Kak. Iyalah. Iyalah tepuk tangan kali kalau aku cantik. Tapi apa perasaan member-member yang lainnya ketika tahu Nabila ini katanya member paling cantik Pak? Mending kita tanya sama 2 member lainnya lagi. Ada 2 member lagi? Ada Pak. Oke. Yuk langsung aja kita undang Adisti Zara dan juga Cindy Yuvia. Halo, kamu Yupi ini Zara. Boleh di sini. Yupi itu yang dimakan kenyot-kenyot itu. Permen. Hah? Oh, nggak boleh merek nggak? Kamu nggak boleh ngomong merek loh, kurang aja. Saya kan cuma bilang dimakan, kamu langsung bilang permen. Sekarang orang-orang tahu bahwa itu merek. Apa sih? Nggak boleh. Mau duduk mana kamu? Nunggu pasien. Nunggu dokter. Kalian punya salam kayak Nabila tadi nggak? Ada. Coba. Siapa dulu? Yupi. Yupi dulu. Yupi ono. Halo. Luar biasa, oke. Kayak Zika Sakai deh. Dari awal. Iya, Zika Sakai. Si Mungil yang limited edition dan selalu tersenyum. Halo, ke Cindy Yuvia, panggil aku Yupi. Yeay. Aku ya. Halo semuanya, selamat malam. Selalu berusaha dengan 200% kekuatanku. Panggil aku Zara. Dengan kekuatan bulan. Bukan kah? Pak, kameramen kan depan kita nih ada yang tua ya. Ya. Senyumnya paling lebar Pak. Lihat mereka. Jangan kamera tuh sticknya soalnya. Ini kan anak di rumah kayaknya ya si Om ya. Nah, kita langsung tanya aja Ya. Pak. Menurut kamu dulu, Yupi, ya, paling cantik member JKT48 siapa? Paling cantik relatif sih. Harusnya itu relatif. Kita hanya Cantik itu menerima relatif. jawaban 1 nama. Aku udah Zara. Siapa? Ya dulu, tentang. Paling cantik ya? Kamelody. Iya sih. Iya, Kamel. Kalau Siapa Zara? Melody? Iya, Kalau aku, ya Kamelody. Kalau Melody, kalau Melody? Oh Nabila kali kak. Melody nggak ini, Oh, ini Nabila. Oh iya, Nabila. Emangnya Nabila kok? Oh iya ya. Menurut aku banyak sih kak. Ada Kamelody, ada Kafe Randa. iya kafe Kamelody sama kafe. Kayupi kan? Enggak, kalau kakak tuh lucu kak. Mukidi.
Melody sama Veranda. Veranda. Oke, baik. Kita undang Melody. Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Coba tiga. Enggak, udah. Kamu tuh gimana sih? Masyarakat mengatakan dia paling cantik. Mereka semua mengatakan Melody paling cantik. Tapi melodinya nggak kita undang. Iya, nanti kita undang. Ini soalnya yang saya undang adalah center position semua dari Oh, ini tim center J, position. tim K, sama tim T. Oh, Itu, Pak. Jadi center position yang di tengah-tengah itu ya? Iya. Ya. Oke, boleh kembali ke center? Kita Seru lanjut ya Pak lagi. ngobrol sama mereka ya. Oh, banget. Ya, Berasa oke. ngobrol sama anak ya Om Deddy ya. Kenapa? Berasa ngobrol sama anak. Kenapa? Berasa ngobrol sama anak. Siapa? Kita lanjut setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, kembali ke Hitam Putih bersama dengan member JKT48, Center Point ya. Center Point. Iya Pak. Iya bener ya? Iya benar. Silakan. Saya tanya Pak ya, Ya. sama Zara dulu. Zara gimana bisa sih kamu masuk jadi member JKT48? Awalnya tuh jadi aku lagi makan es krim di pinggir jalan. Itu es krim yang celup abang-abang itu bukan? Ah, bukan. Ya? Jadi lagi makan es krim sama teman-teman gitu kan habis pulang sekolah. Terus gak lama kayak ada yang nyebrang gitu dari seberang. Nyebrang terus kayak nyolek-nyolek gitu bapak-bapak. Bukan bapak-bapak sih, mas-mas. Kayak Kamu gitu. dicolek bapak-bapak? Iya. Digini-gini gitu. Terus pas aku ngeliat, ih apaan sih, aku takut culik kan. Soalnya kayak tampangnya tuh ngeri gitu kan. Kayak gini nggak? Lebih serem sih. Terus udah gitu dia nanya, kamu tahu JKT48 gak? Awalnya dia nanya kayak gitu kan. Terus aku jawab, tahu, kenapa? Terus saya lihat, kita lagi ada audisi nih, gini. Terus ditawarin, aku isi formulir, dipanggil gitu. Oh, tapi ini juga mungkin bisa juga buat pemberitahuan buat adik-adik yang lain ya, jangan terlalu percaya ya karena dengar gini ya. Maksudnya Iya. kalau isi formulir oke, tapi kalau diajak kemana kan bahaya. Iya, awalnya tuh juga nanti. sih nggak percaya sih, takut juga. Karena dia aja tetap awalnya nggak percaya kan. Nggak percaya, Kalau diajak, tanya aku ayo mau ikut pergi saya dulu sih. gitu nggak mungkin mau kan. Enggak. Nah. Isi formulir, nomor telepon segala gimana? Iya, tanya mama dulu sih. telepon Tanya mama dulu. Oke. Terus ikut audisi juga. Ditemenin ikut mama audisi juga. sampai final terus diterima. Oh. Terus nasib es krim kamu gimana? Dimakan. Oh, dimakan. Tetap dimakan. Kan kesian Pak dicuekin. Oh iya, berarti lagi makan es Dimakan krim. es krim. Terus pas pergi, meleleh. Kamu nangis nggak? Kita ke Yupi sekarang Pak. Yupi, katanya kamu punya ciri khas goyang poni. Iya. Yang ciri khas lempar poni itu bukannya? Oh, bukan. Lempar poni. Iya, Pak. bukan. Ya Pak. Adalah motivator. Iya ya. Iya. Oh itu lempar yang lain. Enggak, lempar poni beneran ya. Oh benar ya udah. Coba kita pengen tahu dulu goyang poninya kayak gimana. Gimana? Cuman biasa sih, kayak aku kan poni depan, jadi sebenarnya sih goyang poni kalau karena buat poni benerin. belakang kayak gimana? Iya benar. Poni belakang. Ini informasinya nggak penting. Aku kan poni depan. Semua poni itu di depan. Kan ada yang poni samping. Oh, poni sam. Oh Iya, iya. ke samping gitu. Berarti ini rambut, sini poni gitu. Saya baru tahu apa ya? Ternyata. Itu kayak dia kayak Nabila. Oh, maksudnya Poni Poni ke samping. oh poni ke gitu. samping. Iya. Iya. Kan jadi kan poni depan, jadi kayak suka benerin di teater kan dance gitu, jadi benerin gitu goyang-goyang. Oh Goyang gitu. gitu. Poni. Coba kasih dong, cobain dong. Gitu dong. Gitu ya. Dia mah lucu, gue mah enak ya. Oh jadi disebutnya ciri khas kamu juga sekalian gitu. Iya. Kenapa ini mereka bertiga ini masing-masing adalah tadi center position itu. Yang di tim J itu Nabila. Nabila. Tim K? Tim K3. Tim K3. K3. K3 gitu. Oh K3. gitu. Kalau kamu T. T. Lah kamu baru kan? Iya. Langsung jadi di center. Pada itu dong. Pada sirik nggak yang lain? Enggak sih, ngedukung aja yang lain. Dukung. Enak nggak tapi di center? Enak sih. Enak gak enak? Cuman enak gak enak ya. Gak enaknya kenapa? Oh pasti pada bete dong pasti dong. Tetap kan namanya begitu kan tetap ada persaingan kan? Iya sih, tanggung jawabnya lebih besar ya. Tanggung jawabnya lebih besar sih Om. Lebih besar. Lebih besar. Karena Soalnya kan attentionnya gimana pun sana. kelihatan kita kan di tengah. Kalau Iya. kita harus bagus, kalau kita bagus pasti semuanya juga Semua harus bagus. bagus. Kalau kitanya salah,
Semua jadi kelihatan salah. jelek gitu. Jadi Tapi kan ada nggak kita member-member lain yang sebenarnya pengen ada di tengah gitu? banyak Pasti loh, ada. Semuanya pasti Berarti ada pengen. persaingan dong kalau gitu. secara sehat begini ya. Iya. Gimana persaingan secara sehat? Kan kalian dipilih. Maksudnya kita sama-sama berusaha aja gitu. Sama-sama berusaha. Tunjukin aja kalau kita bisa jadi yang terbaik di antara member-member lain. Jadi kayak kita berusaha buat nampilin perform yang Berusaha untuk baik. tampilkan yang terbaik Oke. setiap performance Tapi kita. pertanyaannya gini, Nabila, mungkin nggak misalnya kalian di center nih, tapi bisa nggak dirubah? Bisa. Bisa diganti Bisa. juga. Kalau Kadang gini om, kan kita kan dipilihnya melalui manajemen. Nah sekarang kan kadang-kadang kita ada kayak pemilihan member 17 ini kan. Nah ini tuh yang dipilih melalui fans. Jadi fans itu voting member yang mereka suka untuk ada di posisi member single ke-17 ini. Iya. Gitu. Jadi fans yang milih om kadang ada bisa kayak gitu. oh jadi posisinya bisa Iya, tergantikan posisinya juga. bisa ganti lagi. Iya. Oh, oke. Tapi pernah nggak maksudnya secara di center gitu terus kalian ngerasa bahwa yang lain bete gitu? Pasti Pasti pernah. Oh, sih pasti pernah. sih. Cuma lama-lama kebiasa sih. Nah terus gimana kalau kalian tahu nih misalnya teman kamu bete gitu kalau karena kamu ada di center? What you do? Gimana ya, ada rasa sedih Gak pernah juga nunjukin, makanya gak pernah nunjukin bete di depan kita sih om. Cuman pasti sedih juga. Kita ngomongin dari belakang pasti ya tuh cewek. Enggak. ya malam sih. Enggak tahu juga sih kita. Iya kan pasti tapi ya ada persaingan itu mah pastilah ya. Pasti. Nah kalian nggak pernah maksudnya ada nggak yang pernah ngomong gitu ke maksudnya gue nih yang ada di center gitu. Enggak sih om. Enggak sih, enggak Biasa sampai aja kayak gitu. juga. Nah kalau di center berarti fansnya lebih banyak kan? Secara mereka terlihat lebih langsung. Kalau untuk fans terlalu banyak enggak juga sih Kak. Enggak sih, Kak. Mungkin itu juga dilihat om fans banyak juga, tapi kita juga dilihatnya mungkin dari sisi mungkin gimana berbagai usaha segi, kita ya, usaha kita gitu kan. Nggak maksud saya ketika kalian di center itu membuat fans lebih banyak nggak? Oh menjadikan fans lebih Pasti banyak dong. pasti om pasti. Karena langsung Karena kan ngelihatnya kita langsung ke pasti, tengah-tengah oh, kalian ya, lihat gitu, kan. mengenalnya dia gitu. Oke. Berarti bangga karena ada di center. Bangga sih, pasti bangga banget. Oke. Bangga, Beban alhamdulillah. terbesarnya apa Nabila? Kalau aku ya itu dia sih, maksudnya pasti kan kalau kita jadi center kan itu misalnya pilihan manajemen misalnya gitu kan, pilihan dari JKT48-nya mau nggak mau pasti banyak dong orang yang nggak suka dan suka pastinya, tapi gimana caranya aku harus bikin semua orang tuh jadi suka gitu sama JKT48-nya juga gitu. Iya. Pernah merasa mendingan jangan saya gitu. Aku sih pernah. Pernah semua. Kenapa? Dari dulu kayak Bi. Gimana ya, kayak sebenarnya kan buat jadi center itu gimana sih, bukan pilihan kita juga kan, ini kan pilihan dari manajemen gitu. Jadi kita di sini juga kayak berusaha aja gitu nunjukin yang terbaik, tapi kadang-kadang mungkin ada orang yang Yang nggak suka gitu kan. kurang setuju atau kurang setuju. suka gitu. Tapi ya jadiin aja itu sebagai pelajaran gitu. Kalau misalnya kita mungkin harus lebih berusaha lagi supaya kita tuh terlihat paling semangat di antara yang lain. Maksudnya jangan jadi ini tuh sebuah bentuk kita tuh jadi nggak semangat, jadi down gitu loh. Justru kita harus nunjukin ini loh gue emang mampu, makanya gue dipilih menjadi seorang Iya. ini karena gue mampu gitu, gue bisa kayak gitu. Lebih nunjukin kayak gitu sih om. Oke. Kalau Sarah? Sama. Sama sih kayak gitu ya dek. Sama kayak gitu semua pasti kadang. Tapi pernah mau nggak mau di center kan? Pernah. Pernah. Pernah karena kayak aku merasa aduh gimana ya? Takut nggak bisa. Takut gak bisa gitu. Takut nggak bisa atau takut yang lain bete sama kamu? Kayaknya kamu lebih banyak takut yang lain bete deh sama kamu. Enggak sih. Enggak, takut nggak bisa. Takut gak bisa. Tapi harus mensyukur sih om, kalau emang udah dipilih juga kita harus gimana pun kalau emang udah dipilih harus menjalani sebaik mungkin aja. Tetap Selama tunjukin dipercayain. kalau kita tuh layak. Iya. Selama dikasih kepercayaan itu, kenapa kita harus ngerasa Kenapa disia-siakan iya, gitu ya? iya, Kenapa kayak disia-siakan? yang penting kita tetap berusaha, tetap nunjukin kalau kita mampu berada di posisi itu. Kalau Walaupun kalian udah di center terus tiba-tiba kalian dipindah, bete nggak? Dipindahin ke nggak center kan itu om. Dong, pastilah ada Pastilah, betenya sih, mah. cuman ya udah bersyukur aja dapat posisi juga di JKT itu udah alhamdulillah banget om, udah bersyukur ya. sih. Ya. Tapi jadi center nih udah pernah ganti-ganti belum sih? Atau Kalau center di single iya kak ganti-ganti kak. oh ganti-ganti? Kalau center di Tim. kayak misalnya di tim enggak. iya. Ya ganti juga sih. Iya, kayak Ganti. jadi kan kita sebenarnya awalnya itu misalnya kayak Zara tadi itu dia trainee gitu kan. Ya, Jadi dari aku masih candidate trainee. sebelum tim-timnya muncul Zara gitu, tadi itu member Ada yang lain juga gitu. Pas kamu masuk member lainnya udah nggak jadi center. Iya, Ada tadi perubahan kayak sih. reshuffle biasanya di lagu di single di teater itu biasanya senternya ke melodi, tiba-tiba diganti nih sama aku gitu. Di setlist berikutnya diganti senternya aku, bisa kayak gitu kak. Setiap setlist gitu ya. Ya. Jadi kalian pernah menggantikan orang lain? Pernah. Pernah. Kamu gantiin siapa?
Kenapa? Kamu gantiin siapa? Gantiin Kak Melody. Oh, kamu? Kak Michelle. Di teater, karena aku syuting sama Kak Melody, Kak. Tim sama Kak Melody. Iya. Jadi Kak Melody tadi di center Dulu terus waktu aku dulu di diganti center, sama kamu. tapi kan sekarang di yang teater kali ini kan aku jadi center kan. Kak Yupi juga jadi center di timnya dia jadi center di timnya dia. Oh, oke. Tertim. Jadi beda-beda ya. Oke. Terus ini ada apa sih pemilihan? Iya, itu ada pemilihan single untuk album ke berapa? 17? Ke-17 JKT48. Ah, dijelasin dong maksudnya apa tuh? Sama fans. Jadi di JKT48 itu kan biasanya singlenya itu member-member itu dipilih sama manajemen langsung kan. Kan setiap kali kita perform itu 16 member. Terus dipilihnya itu sama manajemen, tapi kali ini 16 membernya itu bisa dipilih sama fans gitu. Dan ini kayak dipilihnya itu melalui voting. Melalui voting ini, kertas voting ini. Kertas kertas voting votingnya ini voting bisa card. didapetin di CD. album JKT48 yang JKT48 Greatest Hits, terus yang CD Solong juga bisa, CD Psycho Kayo juga bisa, yang bisa didapetin juga. Terus di buat Kreatif kehadiran dari ke teater juga bisa lah Show. ya. Nah caranya itu mereka harus masuk ke webnya dulu nih Kak Cika. Masuk ke Jadi webnya. ada websitenya. Masuk ke webnya tuh ada tulisannya JKT48.com pemilihan 2017. Nah nanti Masukin nomor ini ada nomor serinya. Nah ini akan dimasukin nomor serinya. Abis dimasukin nomor serinya, tinggal pilih member yang Kamu pilih fansnya buat- suka siapa gitu. Oh gitu. Kan ada banyak 62 member ya nih. Iya, 64. 64 ya. ya. Jadi tinggal dipilih siapa yang pengen dipilih gitu. Nanti Ini ada yang kertas dipilih vote untuk bisa dimasukin ke bisa jadi member ke single 17. Ada videonya juga ya? Ada, Ini video kita kampanye. mau lihat dulu video pemilihan single ke-17 17. JKT48. Silakan putar. Oke. Pak, itu kok tiba-tiba ada papan itu, Pak? Ya, jadi kan memang ini ada JKT48. Di sini ada teman adik-adik juga. Jadi kan tadi dikatakan bahwa cantik itu relatif. Ya kan? Cantik itu relatif. Sama yang di sini juga cantik-cantik, tapi relatif. Kalau yang jelek itu mutlak ya. Cantik itu relatif. Nah, jadi kita harus tahu bahwa tapi ada satu yang nggak relatif, yaitu knowledge, yaitu kepintaran. Saya mau ngetes, sebenarnya nggak apa-apa sih, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Buat kamu bertiga, sama buat penonton kalau bisa. Menurut saya, salah satu ilmu yang paling penting di zaman sekarang itu adalah bahasa asing. Termasuk kamu, Cika. Jadi kita mau ngetes. Bisa bahasa Inggris? Bisa lah ya. Bahasa Inggris bisa? Bisa dong. Bahasa Inggris bisa? Bisa, oke. Pertanyaan saya gini, boleh berdiri sebentar? Saya akan ngasih 3. Yang pertama, ini penonton juga boleh lihat. Oke, ini yang pertama. Penguins flies. Oke, yang kedua, saya kasih grammar. A penguin flies. Yang ketiga, penguin fly. Pertanyaannya adalah, yang mana yang benar? Penguins flies. A penguin flies. Ini objeknya satu, makanya saya pakai S-nya saya buang, di sini ada S-nya. Ya, you know that. Ini ya plural, ininya enggak. Yang di sini, ini enggak plural, tapi ini penguin fly, menunjukkan bahwa penguin, ya kan? Kalau ini banyak penguinnya, tahu ya? Tahu ya? Ini simple grammar. Jadi dari 3 ini, menurut Anda, kasih mikrofon satu ke penonton, yang kelihatan pintar. Semua kelihatan pintar. Semua Pak. kelihatan pintar. Oke, kalau gitu dilempar aja secara acak. Menurut kamu, Yupi saja. Yang mana yang benar? 2. 2. Yupi memilih 2. Oke.
Sarah? 2. 2. Kenapa kamu ikut? Aku tadi udah, Kak, 2 kan? Kamu? 2 juga? Penguin Oke. twice. Ini yang dipilih dari mereka bertiga. Mana tadi ada mikrofon? Siapa tadi pegang mikrofon? Kasih aja salah satu. Nah, oke. Yang mana, Mas? Yang mana? Sama dengan mereka bertiga, yaitu nomor 2. Karena ikutan. Udah. Enggak. Iya. Namanya siapa? Miftah. Pifta. Oke. Jadi saya punya 1, 2, 3, 4. Semuanya memilih ini. Now my question is, kenapa yang kedua? Karena dia nggak jamak kan. Kalau Karena dia nggak jamak, maka dia pakai kan kata kerja Pakai kata kerja, jadi pakai IS. pakai IS karena dia Iya. kata kerja. Iya. Oke. Sama aja kayak Yupi, aku bingung. Ya, saya sudah tahu Anda bingung. Nabila. Aku bingung jelasinnya. Karena ini ada S-nya, makanya ini nggak boleh Nggak jamak. ada, iya, nggak ada. Karena ini merupakan kata kerja, betul. Oke. Kenapa? Karena flies-nya itu dapat tambahan IS dan penguinnya itu kan yang kata pertama itu dapat tambahan S, jadi penguinnya itu nggak boleh jamak. Apa beda dengan ini penguin fly? Karena yang ketiga nggak ada tambahnya IS. Tapi ini salah berarti. Iya. Kenapa salah? Kan tidak ada Karena IS, nggak tidak benar. ada IS. Iya benar. Oke. Terima kasih banyak. Saya masih penasaran kenapa ini salah gitu. Ini kan dua-duanya nggak ada IS-nya sebenarnya. Kan boleh aja, tapi nggak apa-apa, benar. Salah karena nggak benar. Oke, terima kasih, silakan duduk. And the idea is tadi saya bilang saya nggak mau ngetes kalian. Kalian nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Ini adalah bahasa Inggris, tapi ketika saya bilang bahasa Inggris, then our mind, our brain semuanya melihat ke dalam pertanyaan bahasa Inggris, betul? Ketika saya bilang apa yang salah, otak Anda langsung oke, mari kita lihat mana yang salah. Lalu mereka langsung berputar ke grammar dan sebagainya untuk mencari bahasa Inggris. And that's why humans goes wrong. Itulah kenapa manusia salah. Karena mereka berkutat di masalah yang tidak ada. Masalah sebenarnya ini bukan masalah Inggris, ini adalah masalah nalar. 3 semuanya salah. You know why? Because penguin don't fly. Silakan, terima kasih. Silakan duduk ya. Penguin bisa terbang, baru tahu. Baru tahu saya ada penguin terbang dan dimasalahin lagi yang bener yang mana sama mereka ya. Penguin nggak terbang. Oke, tapi terima kasih loh. Kalian sama berarti sama mereka semuanya masalahnya itu. Terima kasih udah hadir di Hitam Putih. Oke, terima kasih juga buat semuanya. Kalian yang bilang jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bertiga. 1, 2. Di mana sih kameranya? Oh, ini. 2, 2, 3. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Kaget kenapa sih? Enggak, itu penguin nggak terbang, penguin. Oh, kaget banget kayak Ya, barusan. penguin nggak terbang. Lanjut Oh Cika. iya, udah ada kakak kami Diara Desti, boleh tepuk tangan. Kaget kayaknya. Junior sekarang yang senior. Nggak enak ya, tapi emang harus gitu lagi. Iya, Kak. Harus selalu temenannya sama yang masih muda-muda. Iya, iya, gitu. makanya kan Ih. kita ketemu udah terus. Iya. Kak, apa kabar? Kita udah lama gak ketemu. Iya, udah lama banget ya aku nggak mampir ke sini karena sebenarnya sih masih di Trans 7 juga ya kan. Modern Mom, Sport 7, Garuda Sepak Bola Indonesia. Cuman sekarang ini aku lagi sering banget keluar kota sebenarnya. Lagi seneng banget makan makanan daerah gitu loh. Serius? Iya. Kakak suka makan? Ya suka lah, masa enggak? Soalnya aku pikir kakak itu diet ketat. Soalnya kan kakak nih udah punya anak 3, tapi badannya tuh masih langsing banget kayak gini. Ntar dulu, kamu kalau ngomongin gitu aku jadi gak enak nih ya. Ya, kakak tuh langsing banget. Anaknya udah 3. Temen aku nih baru ngelahirin anak 1 aja badannya udah melar banget. Kamu bisa aja deh. Kamu juga nanti gitu, cobain deh. Mas Dede pengen nih anaknya langsung 3 katanya. Enggak, saya pengennya langsing. Oh iya. Tapi sebenarnya gini Nanti aku. saya beli di apotek. Anak Pak, bukan kapsul sama tablet. Iya. Oh, bukan dari sana anak itu hasilnya. Oh jadi gak karu-karuan nih. Tapi sebenarnya aku nggak diet kok. Maksudnya ya jaga pola makan pasti ya kan. Namanya juga anak udah 3. Pasti umur juga udah bertambah. Nggak mungkin lah kalau makan itu nggak dijaga. Cuman yang penting sebenarnya adalah gini. Selain pola makannya, biarpun aku makan banyak, tetap makanan berseratnya harus. Olahraganya juga harus.
Nah, ada satu lagi yang selalu aku konsumsi udah dari dulu, yaitu adalah Thermolite Plus. Karena Thermolite Plus ini satu-satunya suplemen pelangsing herbal yang sudah lama terbukti khasiat dan juga keamanannya untuk menurunkan berat badan. Dan tentu saja Thermolite Plus ini paling lengkap dibandingkan dengan produk pelangsing lainnya. Ini paling komplit. Gimana kalau kita udah ngomongin soal yang ada di dalamnya nih? Ada campuran 9 herbal alam, 4 asam amino, kemudian 4 vitamin dan juga 3 mineral. Dan ini semuanya bekerja sinergis untuk mengurangi lemak dalam tubuh dan juga bisa untuk mengencangkan tubuh. Jadi kalau kita udah ngomongin Thermolite Plus udah paling oke deh. Oh gitu, tapi bener kan ini produknya bagus. Soalnya kan teman aku pernah nih minum obat pelangsing gitu. Langsing sih, tapi cuma sebentar habis itu gemuk lagi. Aduh tenang aja Cika, karena Thermolite Plus ini mekanisme kerjanya adalah 4-in-1. Jadi bisa dibilang paling lengkap dibandingkan dengan produk pelangsing lainnya. Nih yang pertama aku kasih tahu ya, bisa untuk mengurangi nafsu makan, kemudian menghambat penyerapan lemak. Yang ketiga adalah membakar lemak menjadi tenaga. Dan yang paling plusnya lagi adalah bisa untuk mengencangkan tubuh. Jadi kalau kita bilang nih, kulit kita nggak akan bergelambir atau kendor nih setelah yang namanya terjadi pembakaran lemak. Dan nggak gampang bikin gemuk lagi. Lengkap banget kan? Oh gitu ya. Pak, Bapak ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ya paling makannya gimana, tapi makannya ditelan, jadi berapa kali sehari. Tapi sebenarnya yang penting gini Mas Dedi, karena yang pengen nurunin berat badan dan punya berat badan ideal tuh kan nggak cuma perempuan aja. Jadi bisa dikonsumsi oleh pria dan Cowok juga wanita. bisa. Yang penting umurnya 17 tahun ke atas. Kemudian kalau berat badannya nih di bawah 60 kg, minumnya 2 kali 1 kaplet pagi dan juga siang. Tapi kalau berat badannya di atas 60 kg nih, setelah 3 hari dosisnya bisa ditingkatkan menjadi 2 kali lipat. Jadi 2 kaplet pagi dan 2 kaplet siang. Gampang sebenarnya. Oke. Terus ini ada ketergantungannya? Kan biasa kalau udah minum obat itu ketergantungan orang. Enggak. Karena ini salah satu keunggulan juga dari Thermolite Plus. Bisa dibilang tidak ada ketergantungan, nggak ada efek samping, asalkan dikonsumsi sesuai dengan dosisnya. Itu yang penting sih. Oh gitu, yaudah kalau gitu nanti aku kasih tahu temen aku untuk minum ini ya Thermolite Plus. Boleh. Biar Kamu dia langsung bawa langsing aja. bisa kayak kakak media ini. Bisa aja ya. kamu. Oke. Pokoknya kalau ingin ramping dengan berat badan ideal, minum ya Thermolite Plus. Lemak berkurang, tubuh sehat. Aku nih mau bagi-bagi hadiah, boleh nggak sih? Ayo, langsung. Sama Cika yuk, kita bagi-bagi hadiahnya dulu ya. Jadi tinggal telepon aja, nomornya bisa dilihat di bawah sini nih. Dan jangan lupa nanti kalau kita bilang Thermolite Plus, tinggal dijawab aja. Lemak berkurang, tubuh sehat. Sudah ada penelpon. Halo, Thermolite Plus. Halo, Lemak berkurang, tubuh sehat. lemak berkurang tubuh sehat. Oke, langsung aja ya. Bu, ibu namanya siapa Bu? Bu Retno, Mbak, Ada di mana Bu? di Jakarta. Oke, di Jakarta langsung aja pertanyaannya. Siapa saja yang bisa mengkonsumsi Thermolite Plus untuk mengurangi lemak dalam tubuh? Apakah A, pria dan wanita umur 17 tahun ke atas, atau B, hanya pria saja? A, pria dan wanita 17 tahun ke atas. Benar sekali. Selamat Ibu. Berhak mendapatkan uang tunai 2 juta rupiah dipotong pajak. Selamat Ibu. Dan juga untuk pemirsa di rumah, kalau ingin lemak dalam tubuh berkurang, Thermolite Plus solusinya. Lemak berkurang, tubuh sehat. Yes, kayak gitu. Selamat ya Bu. Terima kasih buat infonya. Bahagia banget ya kayaknya senyumnya, Mas Saya Dedi. memang bahagia kok. Selalu ya. Enggak selalu sih. Oh. Baru hari ini saya bahagia. Selalu bahagia Seumur hari hidup ini. bahagia. Seumur hidup tuh. Seumur hidup. 40 tahun baru hari ini saya bahagia. Karena telah mendapatkan info menarik. JKT48 tadi. Oh, dan JKT48. Oke, tadi kita membahas banyak hal ya. Yang pertama tadi di meja kita membahas tentang masalah pedofilia. Ya, tapi tadi saya mengatakan juga setelah saya bahas, saya mengatakan kita tuh nggak usah terlalu khawatir, nggak usah takut. Justru teror itu disebabkan karena berita yang banyak lalu kita menjadi takut. Ya, karena sosial media dan sebagainya. Hal ini sudah dari dulu sudah ada. Kita nggak perlu takut. Yang kita lakukan adalah waspada, mengajari anak-anak kita supaya waspada. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita ada JKT48 ya, dan mereka adalah center position artinya mereka di tengah. Tadi ketika saya ngobrol, pertanyaannya adalah gimana kalau di tengah itu ya ada yang bete, ada yang nggak suka dan sebagainya. Dan ya mau apa lagi karena udah dipilih ya. Jadi ngapain dipikirin tuh sudah ada di sana. Makanya tadi saya tutup dengan sebuah pertanyaan tentang penguin tersebut ya. Saya tutup dengan pertanyaan, a penguin fly atau penguin flies atau penguin fly. And then semua orang mencoba untuk menjawab yang mana yang benar secara grammar, yang mana yang benar secara apa yang dia lihat. Tapi tanpa disadari justru kita membuat masalah yang baru. Seperti pedofilia tadi.
Seperti orang-orang yang ada di posisi tertentu di center point. Seperti masalah penguin tadi. Tanpa disadari, manusia membuat masalah baru. Yaitu, mana yang benar. Wah, keluarlah grammar ini, satunya plural, satunya begini, satunya. Mereka lupa bahwa penguin don't fly. Mereka lupa bahwa masalahnya tidak pernah ada. Mereka lupa bahwa masalahnya dibuat oleh kita sendiri. Jadi kadang-kadang, kita itu kalau ada masalah, kita tuh mikirnya terlalu berat. Terlalu berat sampai masalah aslinya nggak ada. Masalahnya kita yang buat sendiri. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. You create problems with your own mind. Jadi dengan berpikir terlalu berat, manusia itu menciptakan masalah baru yang tidak ada di awalnya. And that we have to remember. Don't think too hard. This is life. Life only goes once. Enjoy more. Think. Waspada, berpikir, but do not think too hard. Karena biasanya pikiran yang terlalu berat itu bukan jawabannya. The easiest, the simplest must be the answer. Thinking too much is only create a problem that not exist on the first time. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.